Hai, saya Mata Suherman. Di video saya sebelumnya saya membahas mengenai tips editing di Adobe Photoshop. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu lanjutannya disimak video kali ini karena saya akan membahas tips editing lagi untuk foto-foto portrait. Nah, teman-teman mungkin sering banget lihat di foto-foto kecantikan, kemudian foto atau majalah kecantikan ya, di sana mungkin bisa lihat kok modelnya mulus banget ya, pori-porinya semua nggak ada jerawat, kemudian pori-pori juga semuanya halus ya. Nah, teman-teman bisa simak di video yang kali ini bagaimana sih caranya menghaluskan pori-pori dan juga menghilangkan jerawat pada foto kita. Nah, biasanya memang dalam kondisi kenyataannya sebuah foto itu atau seorang model itu memang tidak ada yang sempurna. Pasti selalu ada saja pori-pori yang mungkin berjerawat atau mungkin bagian wajah tertentu yang mungkin ada sisa bekas luka atau apa. Nah, itu adalah kondisi yang memang sangat manusiawi. Tapi kita sebagai pekerja seni terutama fotografer ya, kita biasanya memaksimalkan dan mengurangi kekurangan-kekurangan tersebut. Jadi di sini saya akan coba bahas gimana caranya menghaluskan atau menghilangkan bekas-bekas jerawat ataupun jerawat yang mengganggu. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum familiar dengan menu-menu di Adobe Photoshop, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya yang membahas mengenai Adobe Photoshop User Interface. Nah, tips pertama buat teman-teman yang ingin mengkoreksi wajah dari seseorang atau pori-pori ya. Nah, teman-teman perlu melakukan zoom. Jadi di bagian sini harus kita zoom sampai sebesar-besarnya sehingga kita bisa melihat detail pori-porinya lebih jelas. Di sini teman-teman bisa lihat, walaupun kulit dari si model ini cukup bagus ya, jadi kulitnya itu cukup halus, tapi tetap struktur kulit manusia itu bukan seperti manekin yang tidak ada pori-porinya. Jadi pori-pori tetap harus ada, tapi pasti ada pori-pori tertentu yang ukurannya mungkin agak lebih besar atau lebih menonjol. Seperti di sini ada beberapa pori-pori kalau kita lihat yang bisa dibilang cukup menonjol di bagian-bagian tertentu. Nah, teman-teman bisa memilih dengan beberapa cara. Yang pertama adalah teman-teman bisa melakukan spot healing brush tool. Nah, jadi di sini dari healing brush tool ini ada beberapa menu. Jadi teman-teman bisa melakukan editing untuk pori-pori dengan beberapa cara. Nah, di sini kalau saya bacakan, yang pertama adalah spot healing brush tool, yang kedua adalah healing brush tool, ada juga yang namanya patch tool. Kemudian ada Content Aware Move Tool dan juga Red Eye Tool. Dan selain kita bisa menggunakan menu dari Spot Healing, di sini teman-teman juga bisa melakukan dengan memilih menu Clone Stamp. Kalau di menu sebelumnya di Spot Healing Brush Tool itu kita bisa langsung klik dimanapun yang kita mau. Nah, otomatis si software ini dia akan membaca by system. Jadi kita tidak mengatur tapi dia yang menentukan. Tapi kadang-kadang mereka suka salah. Jadi salah membaca karena kita bicara tentang software ya, komputer, dia hanya berjalan sesuai dengan programnya. Tapi kalau kita menginginkan bentuk atau hasil yang spesifik yang kita inginkan, teman-teman bisa menggunakan pilihan healing brush tool di mana kita harus memilih atau menseleksi bagian tempat yang kita ingin pindahkan. Jadi teman-teman bisa klik dengan tombol option kalau di Macintosh, kemudian kita arahkan di bagian pori-pori yang kita inginkan sebagai seperti sampel yang kita ingin pindahkan ke area tertentu. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini bagian bawah ini ada pori-pori yang cukup besar. Di sini kita akan coba pilih sampling di area sekitar yang paling dekat. Kita klik di sini, kemudian dia akan otomatis merekam itu sebagai sampel, dan kemudian kita brush di bagian pori-pori tersebut. Maka dia otomatis akan pindah. Sebaiknya memilih sampling itu tidak dari area yang terlalu jauh, tapi dekat dengan tempat yang kita akan tutup. Nah, kemudian yang ketiga yang lumayan sering saya gunakan adalah patch tool. Jadi patch tool ini fungsinya seperti seperti lasso gitu ya, di mana kita bisa menandakan pada area tertentu bahkan area yang cukup besar sekalipun. Jadi kalau teman-teman ingin areanya kecil, teman-teman sebaiknya melakukan zooming, kemudian kita baru memilih atau menseleksi area tersebut. Nah, di sini misalnya kita lakukan patch tool, kita coba tandai di bagian ini. Kemudian kita tarik, jadi kita akan tarik, dia akan akan dibuat seperti memblending dengan area bagian tertentu.
Nah, ini sama halnya seperti seperti editing yang sebelum-sebelumnya juga, otomatis kita perlu kepekaan dari mata kita sendiri. Jadi kita juga tidak bisa terlalu mengandalkan software ini tersebut. Karena kalau misalkan kita menggunakan software ini, kadang-kadang bisa saja terjadi sesuatu yang meleset. Jadi kita harus melakukan berulang kali supaya kita mendapatkan yang kita inginkan. Nah, di sini ada lagi pilihan yang namanya adalah Content Aware Move Tool. Jadi ini biasanya dia sifatnya tidak memblending seperti spot healing atau menu lainnya, tapi dia benar-benar memindahkan area yang ada ada motifnya atau content aware tertentu. Jadi benar-benar dipindah 100%. Jadi misalnya kita menandai di bagian yang kita ingin pindahkan, misalkan di sini. Kemudian saya buat lingkaran. Setelah itu kita tarik, dipindahkan ke area yang dekat dengannya. Nah, otomatis dia akan pindah 100%. Jadi tidak di blending lagi, tapi pindah konten tersebut benar-benar pindah ke tempat lain. Selain menu-menu healing tadi, teman-teman bisa masuk ke clone stem. Di sini clone stem juga mirip dengan yang menu sebelumnya, di mana menu sebelumnya ada yang namanya adalah healing brush tool. Itu kurang lebih hampir mirip, di mana kita harus menseleksi dulu bagian tertentu. Jadi kita klik option, kemudian kita tandai di bagian tertentu, kemudian kita akan berjalan ke bagian yang kita ingin pindahkan. Nah, di sini teman-teman juga harus diperhatikan seperti pembahasan saya sebelumnya. Sebaiknya teman-teman melakukan duplicate pada layer tersebut. Jadi teman-teman jangan langsung melakukan editing pada layer tersebut tanpa melakukan duplikasi. Karena biasanya kalau kita berubah pikiran atau misalkan terjadi editing yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya, kita bisa kembali kepada file yang sebelumnya. Nah, biasanya nggak cuma jerawat atau pori-pori, nah teman-teman juga bisa melakukan editing ini untuk bagian-bagian kerutan wajah. Jadi biasanya kalau misalkan model yang kita foto mungkin banyak begadang gitu ya, dia misalnya bagian kantung matanya cukup besar. Nah, misalkan dia kelihatan tekukannya ya, biasanya kan kalau tekukan mata itu bisa kelihatannya agak lebih tua. Nah, otomatis kita bisa menyamarkan dengan melakukan healing ataupun dengan spot healing yang tadi saya bahas itu. Nah, teman-teman selain dari bagian kantong wajah juga teman-teman bisa menghilangkan di bagian kerutan di dekat pipi atau di bagian lekukan senyuman. Nah, di sini biasanya kita tidak bisa menghilangkan 100%, tapi kita menyamarkan biasanya supaya kelihatan dalam sebuah foto itu nampak lebih mudah. Nah, biasanya ada beberapa kesalahan yang mungkin dilakukan oleh fotografer pemula atau editor pemula, di mana sebuah foto portrait itu biasanya pori-pori dihilangkan seolah-olah seperti manekin gitu ya. Nah, sedangkan esensinya seorang manusia itu harus tetap ada pori-pori. Jadi sebaiknya tetap dijaga pori-porinya, jangan sampai benar-benar hilang seperti manekin. Ataupun ada beberapa teknik editing yang biasanya pori-porinya malah jadi terlalu kuat gitu, jadi kelihatannya seperti kulit jeruk, itu pun tidak bagus. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan bagi teman-teman, ada seseorang yang mungkin memiliki tai lalat atau mungkin dia memiliki bagian tubuh tertentu yang menjadi ciri khasnya mereka. Apakah itu harus dihilangkan atau tidak? Nah, ini biasanya kalau saya bicara klien atau misalkan satu orang yang menjadi sosok atau figur ya, nah itu biasanya kita tanyakan pada mereka ini ingin seperti apa. Jadi kalau misalkan mereka memang ternyata tai lalat itu menjadi identitasnya mereka, biasanya kita tidak menghilangkan itu. Biasanya kita hanya mungkin dirapihkan saja, mungkin bagian-bagian seperti pori-pori yang kasar itu akan dirapihkan. Tapi mungkin tai lalat ataupun bagian tubuh apapun yang menjadi identitasnya mereka itu biasanya kita tidak hilangkan. Dan memang kembali lagi tergantung pada pesanan atau keinginan dari si klien itu. Tapi kalau kita bicara, kita buat portfolio portrait sesuai dengan keinginan kita, di mana mungkin seseorang model ini bukan figur seseorang gitu ya, mungkin kita ingin hilangkan, mungkin dia ada tanda lahir atau mungkin ada tai lalat yang mengganggu estetika gitu ya, itu boleh-boleh saja kalau teman-teman ingin menghilangkan bagian tersebut. Nah, tips video kali ini untuk memuluskan kulit atau menghilangkan jerawat sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya, silahkan tulis di bawah. Dan jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Thank you for watching.